Pak Ustadz, anak saya mondok di pesantren A. Saya tidak sebutkan nama pesantrennya ya, untuk menghormati, dan sedang berjuang menghafal Al-Quran. Doakan kelima anak saya agar semuanya menjadi hafid dan hafid Quran. Begini, kalau ingin anaknya dekat dengan Quran, tujuannya karena Allah, itu ya. Jangan tujuannya ingin menjadi hafid dan hafizah. Kalau ingin menjadi hafid, ganti nama dari sekarang. Dari Rosyid jadi hafid, dari Fatimah jadi hafizah. Sudah selesai, nggak usah masuk pesantren. Nah, ini canda saja ya. Yang saya maksudkan, kalau kita niatkan semua amalan kita karena Allah, nanti Allah yang mempercepat itu semua. Gitu ya. Nabi Muhammad SAW, Quran surah ke-75 ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nabi Muhammad SAW di awal-awal menerima wahyu ingin cepat hafal, sehingga beliau cepat menggerakkan lisannya. Karena ciri penghafal itu biasanya mengungkapkan dengan cepat, pengen cepat hafal. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Terus cepat, pengen dipercepat. Apa saja itu, mau di Quran, mau di hadis dan sebagainya. Nah, turunlah ayat. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Muhammad SAW, gak usah cepat-cepat, tenang aja bacanya ya. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Baca itu karena aku, kata Allah, untuk mengikuti ketentuanku. Maka di ayat lain yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca karena Rabbu yang telah menciptakan. Karena Nabi ketika diminta Iqra, jawabannya ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Ma'ana biqari. Dua kali ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Yang ketiga kata Jibril, Iqra, baca Muhammad. Kata Nabi SAW, ma'ana biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. Dipeluk oleh Jibril, ditenangkan keadaan dirinya. Nah, ini psikologi pendidikannya. Kalau ingin belajar, belajar dalam keadaan tenang. Kalau sedang gelisah, jangan belajar dulu. Makanya kalau mau masuk masjid, sedang gelisah, ada persoalan, tenangkan dulu, masuk. Sehingga ilmu cepat masuk. Ya, tenangkan dulu. Setelah itu apa? Lakukan karena Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ilmu bahasa begini, coba lihat. Itu baknya pasti ada alif ya tuh. Coba lihat kalau nggak percaya. Surah 96 ayat 1. Iqra bismi rabbik, itu ada alifnya. Bi ada alif. Sementara di Bismillahirrahmanirrahim alifnya nggak ada. Langsung Bismillahirrahmanirrahim, bak kesin. Ya. Alif itu menunjukkan panjangnya bacaan, dan harakatnya biasanya fathah, nggak ada kasrah. Ini kasrah. Ini kasrah. Coba lihat ya. Nah, ini di fikih lughah nanti babnya, ilmunya fikih lughah. Kenapa menggunakan alif dan harakatnya kasrah bismi rabbik? Untuk menunjukkan kesan bahwa tadinya proses Nabi belajar itu panjang karena nggak pernah belajar sebelumnya. Diminta baca nggak bisa baca, diminta baca nggak bisa baca. Cuma ketika dilakukan karena Allah, yang jangankan menuntun beliau untuk membacakan bacaan, mencipta sesuatu aja begitu mudah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, jangankan menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan, mencipta aja bagiku mudah, kata Allah. Maka ketika Nabi lakukan semua karena Allah, dijadikanlah yang panjang itu menjadi pendek dan mudah. Karena itu harakatnya dari fathah berubah menjadi kasrah, tapi alifnya tetap dituliskan di mushaf untuk memberikan kesan bahwa sepanjang-panjangnya dan sulitnya kita belajar, kalau dilakukan karena Allah, maka Allah akan berkenan memudahkan semua apa yang kita rasakan sulit itu. Lillah. Terkait dengan Quran, dekati Allah. Kalau sudah dekati Allah, lakukan karena Allah, maka kata Allah, tinggal ikuti bacaannya saja. Nanti guru membimbing. Nah, pesan saya, kalau punya guru yang ketat dalam Quran, bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bapak ngaji, dibetulkan. Du, Pak. Du.
Pulang dari sini, ya. Itu mesti bahagia, sabar. Jangan kagetan. Ibu ngaji, sudah jalan 20 kilo, nyampe di tempat, dikoreksi, besok gak usah ke situ lagi. Tidak. Nanti kalau sudah 20 ayat pertama itu kita lancar bagus, kesananya makin mudah. Karena Quran itu begini, firman Allah tuh unik sekali, istimewa. Setiap hurufnya melatih lisan kita terbiasa dengan makhrijul huruf. Contoh, gini, contoh ya. Antara dal dengan zal, sulit mana? Satu dal, dua zal, sulit mana? Da atau za? Kalau di ilmu loghah itu dal itu lebih kuat, zal lebih ringan. Da ringan. Kalau dal itu harful infijar. Kalau bahasa tajwid qalqalah. Ya, qaf ba jim dal. Harus ada infijar dari dalam. Dal di sini. Da. Dan Quran memulai dengan za ketika menyampaikan alif, lam, dan mim. Alif dari dalam, lam ke lidah, mim ke bibir. Jadi suara itu muncul dari dalam di sini, la, a, adnal halaq di sini, a dengan ha, a, turun ke lam, turun ke mim, ke bibir. Lalu dipilih yang paling tengah-tengah, za. Alif, lam, mim, za. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dipertemukan dengan dal, hudal lil muttaqin. Nanti lancar za, pindah ke zi, za, zi, za, zi, za.